warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari semuanya telah berkenan hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau memimpin doa? Mungkin saya bisa memimpin. Ya, silakan. Saya di sini akan memimpin doa supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita awali dengan auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya kembalikan kepada kakak. Terima kasih kepada saudara Jupri telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, apakah dari saudara semuanya telah pernah mendengar atau melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah ya. Berarti ini pertama kali melakukannya ya? Baiklah, berarti kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, dan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini maksudnya dinamika kelompok yaitu kita saling mengeluarkan gagasan dan pendapat serta membangun kehangatan di dalam diskusi kita hari ini. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini yaitu kita dapat menjalin kerjasama dengan baik dan mempelajari bagaimana caranya bekerja sama dengan tim, menghargai pendapat orang lain, dan berani mengemukakan pendapat di depan umum. Nah, tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yang pertama kita menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua saat teman atau salah satu dari anggota berbicara, itu kita dengarkan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya ketika ingin mengeluarkan gagasan atau ide dan pendapatnya, itu terlebih dahulu meminta izin dan mengacungkan tangannya. Apakah dapat dipahami? Baiklah. Apakah di antara semuanya sudah saling mengenal? Belum semua. Belum semuanya ya. Baiklah, berarti alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari siapa? Kalau lebih baik dimulai dari kakak dulu, walaupun kita sudah kenal kan. Baiklah, berarti dari kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Rizka Sri Nabila, kakak mahasiswa Universitas Negeri Padang semester 5, jurusan bimbingan dan konseling. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, selanjutnya dari siapa? Perkenalkan, nama saya Ustaz Lansana, panggil saja Asna. Perkenalkan, nama saya Yoga Pramudia, panggilan Yoga. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Laksana, bisa dipanggil Bima. Baik, perkenalkan nama saya Jupriadi, bisa dipanggil Jupri. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Lita Yong, biasa dipanggil Bubu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aprina Angelika Putri, biasa dipanggil Angel. baiklah, semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Untuk lebih mengakrabkan kita, kakak memiliki sebuah permainan namanya permainan rangkai nama. Nah, dalam permainan ini nanti setiap nama yang disebutkan itu merangkai nama sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya dari kakak ya, Kak Rizka, Asna, Yoga. Nah, nanti Asna menyebutkan Kak Rizka, Asna. Selanjutnya Yoga nanti menyebutkan Kak Rizka, Asna, Yoga, dan begitu seterusnya. Apakah dapat dipahami? Insya Allah. Bisa kita mulai ya? Baiklah, kita mulai permainannya. Kak Rizka, Kariska, Angel. Kariska, Angel, Bubu. Kak Rizka, Angel, Bubu, Jupri. Kariska, Angel, Bubu, Jupri, Bima. Kariska, Angel, Bubu, Jupri, Bima, Yoga. Kariska, Angel, Bubu, Jupri, Bima, Yoga, Asna. Oke, Angel, Bubu, Jupri, Bima, Yoga, Asna. Apakah kita ulangi sekali lagi? Sepertinya Sudah cukup kenal ya? Sudah. Baiklah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap inti, di mana nanti kita akan membahas topik yang akan kita bicarakan pada
topik tugas dan yang kedua topik bebas. Nah, kalau topik tugas itu topik yang berasal dari kakak sendiri, sedangkan topik bebas itu berasal dari saudara semuanya. Nah, pada kegiatan hari ini kakak mengambil topiknya topik tugas yang akan kakak berikan kepada saudara semuanya. Ada tak dipahami? Misalkan Baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan intinya, kakak ingatkan kembali tentang tata cara dan aturan yang telah kita sepakati tadi. Yang pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan teman atau anggota yang lainnya. Dan ketika ingin berbicara, izin terlebih dahulu. Apakah sudah dapat dipahami? bisa Kak? Baik, jadi topik kita pada hari ini yaitu coronavirus atau COVID-19. Apakah dapat kita mulai? Apakah ada yang tahu apa itu virus corona atau COVID-19? Kak, izin bicara Kak. Ya, silakan Jupri. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang COVID-19. Ya. Jadi COVID-19 atau disingkat dengan coronavirus DCC itu merupakan salah satu infeksi virus yang baru terjadi pada tahun 2019 di Wuhan, Cina, di mana agen infeksinya dulu adalah binatang atau binatang-binatang seperti yang diperdagangkan di Cina. Kemudian agen infeksi virus tersebut ditularkan lewat konsumsi dari masyarakat sekitar sehingga agen infeksi tersebut bisa ditularkan antara manusia dengan manusia lainnya. Begitu, Pak. Bagus sekali, saudara Jupri. Selanjutnya ada yang pendapatnya? Saya Ya, silakan. kalau menurut saya coronavirus itu adalah sebuah virus yang menjangkit atau yang menyerang sistem pernapasan manusia. Cara penularan dari coronavirus tersendiri itu melalui sistem pernapasan seperti berdekatan dengan orang yang terkena corona, atau kita bisa berpapasan atau menghirup udara yang keluar dari orang yang terkena virus tersebut. Mungkin itu, Pak. Iya, bagus sekali Bima. Selanjutnya apa ada yang ingin berpendapat lain? Nampaknya tidak ada ya. Iya, bagus sekali pendapat dari Jupri dan Bima tadi. Memang benar bahwasanya virus corona atau COVID-19 itu berasal dari Wuhan pada tahun 2019 lalu. Nah, virus tersebut memang berasal dari hewan dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar oleh Wuhan, Cina tersebut dan tertular hingga ke seluruh dunia pada saat ini. Nah, selanjutnya apakah saudara semuanya tahu apa saja gejala dari virus corona ini? Saya Kak, Ya, silakan ya. seperti yang saya ketahui, gejala dari corona tersebut seperti pilek, batuk, dan sakit tenggorokan atau sesak nafas. Ya, bagus sekali Anda. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lain? Menambahkan Kak, Ya, silakan. gejalanya yaitu suhu tubuh yang tinggi, tenggorokan yang sakit, dan susah menelan. Bagus sekali Bu. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat? Baiklah, kakak rasa tidak ada. Yang benar sekali yang dikatakan Angel dan Bubu tadi bahwasanya gejala dari virus corona ini atau COVID-19 ini yaitu pilek, batuk, sakit tenggorokan, susah bernafas, dan suhu tubuh yang tinggi atau demam tinggi. Nah, selanjutnya apa menurut saudara semua apa dampak yang ditimbulkan dari virus corona ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin saya, Ya, silakan Yoga. menurut kita sendiri itu dampaknya terhadap personal atau pribadinya yang terkena virus corona ini sudah dijelaskan oleh saudara Angel dan Bubu. Dan untuk di lingkungan masyarakat dapat kita lihat bahwa sekarang dampaknya terjadi perubahan di sistem pendidikan, di mana sekarang yang biasanya pendidikan itu bersistem offline sekarang sudah online, sehingga untuk pelajar-pelajar yang ada di lingkungan kita itu agak kesulitan untuk belajar. Terus untuk dampak di ekonomi, untuk ekonomi saat ini banyak dibatasi untuk transaksi ekonominya sehingga berdampak pada penghasilan masyarakat. Segitu. Ya, bagus sekali saudara Yoga. Apakah ada yang ingin berpendapat lain? Ya, silakan Asmi. Baiklah, saya akan menambahkan lagi pembahasan dari si Yoga tadi.
dampak yang dari pendidikan itu kan tidak boleh tatap muka, berarti harus online. Jadi tidak semua masyarakat yang memiliki handphone, apalagi banyak yang mengalami kendala, contohnya jaringan. Contohnya di kampung saya nggak ada jaringan sama sekali, banyak yang mengalami kendala. Oleh sebab itu, karena masyarakat para pelajar tidak dapat melakukan proses belajar dengan baik. Ya, bagus sekali pendapat dari saudara Yoga dan Asna tadi. Apakah ada yang ingin berpendapat lain? Ya, silahkan. Gimana? Menurut saya pendapat dari Yoga dan Asna tadi sudah lengkap. Cuman saya juga ingin menambahkan dampak dari ekonomi seperti dari Yoga tadi. Mohon izin menurunkan masker. Dampak dari ekonomi itu tersebut seperti banyaknya karyawan yang di PHK dari perusahaan gara-gara kesulitan untuk mempekerjakan atau mencari dana dari anggaran tersebut karena corona menghalangi kita untuk bertransaksi secara langsung. Hal itu juga berdampak kepada orang tua saya yang terkena PHK kemarin gara-gara bosnya kesulitan mencari dana untuk karyawan. Terima kasih sampai. Iya, terima kasih kepada saudara Bima. Bagus sekali pendapat dari saudara semuanya. Apakah ada yang berpendapat lain? Silahkan, saudara Saya Diri. izin menambahkan lagi. Ya. Kalau yang pengetahuan saya ya, Kak, dalam jangka waktu awal-awal kita kena virus corona, mungkin sampai sekarang, mungkin itu banyak kendala dalam hal transportasi, misalnya akses antara satu kota dengan kota lainnya, dan juga banyak juga aktivitas-aktivitas yang dibatasi, seperti aktivitas-aktivitas masyarakat, aktivitas yang dilakukan secara misalnya ada program-program tertentu itu harus mengikuti protokol yang sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan dan juga oleh pemerintah setempat. Jadi penyesuaian antara masa peralihan ini ya disebut dengan new normal ini itu memiliki sebuah konsekuensi yang cukup buruk bagi masyarakat. Intinya adaptasinya itu bersifat lebih lambat itu. Dan jika masyarakat tersebut kurang bisa beradaptasi itu mungkin akan merasa sedikit terganggu dengan protokol kesehatan yang telah dijalankan oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Mungkin begitu, Kak. Ya, bagus sekali. Apa ada pendapat lain? Mereka nampaknya tidak. Ya, benar sekali bahwasanya dampak dari virus corona ini sangatlah banyak dari segi pendidikan, ekonomi, transportasi, bahkan banyaknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seluruh dunia pada saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencegah atau agar virus corona itu tidak tertular? Apakah ada pendapat dari saudara semuanya? Izin berbicara, Kak. Ya, silakan. Seperti cara mengatasi dari virus corona ini seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu menjaga jarak. Yang kedua, dengan sering mencuci tangan. Yang ketiga, dengan memakai masker. Dan hanya itu, Kak, dari saya. Bagus sekali pendapatnya Angel. Apakah ada yang lain? Sedikit tambahkan sesuai dari anjuran pemerintah, kita harus dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, atau istilahnya berdiam di rumah, atau jika untuk keluar seperlunya saja. Ya, bagus sekali. Saudara Yoga, apakah ada dari yang lainnya? Iya, silakan. Sebenarnya yang ditambahkan juga dari jadi benar semua. Saya ingin menambahkan nanti itu ada program dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu dengan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama itu mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan, minum, atau setelah bersentuhan. Kita itu wajib mencuci tangan karena penularan dari coronavirus itu bisa melalui sentuhan. Yang kedua, yang 2M, menjaga jarak. Sekarang kita kan telah memperhatikan kita menjaga jarak dari kita semua agar tidak terkena dari coronavirus. Yang ketiga yaitu mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan banyak dari presiden itu mematuhi protokol kesehatan atau segala macam. Kita itu wajib mematuhi semua. Karena apa? Karena coronavirus itu adalah virus yang cepat menyebarnya. Dan apabila kita ingin tercegah atau terhindar dari coronavirus tersebut, kita wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M tersebut tadi. Terima kasih, sampai saya kembalikan ke kakak.
Ya, bagus sekali pendapatnya saudara Bima. Selanjutnya ada yang berpendapat lain? Silakan saudara Jupri. Izin menambahkan kembali Kak, seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman yang tadi, itu adalah merupakan salah satu penanggulangan secara teknis ya, yang dilakukan, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah setempat. Jadi kalau menurut saya pribadi, itu ada salah satu hal yang paling penting bagi kita semua di masa pandemi ini, yaitu adalah menjaga kesehatan kita dan rutin untuk beraktivitas dalam hal berolahraga. Karena agen terinfeksi atau virus tersebut itu kan juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi dalam badan kita sendiri, apakah kita itu mampu melawan sistem atau antigen atau yang agen infeksi ini dengan antibodi kita sendiri. Sehingga untuk menjaga antibodi ini kita bisa dilakukan dengan makan makanan yang sehat atau dengan berolahraga secara teratur, begitu kan? Ya, bagus sekali pendapatnya saudara Jupri. Apakah ada yang lain yang ingin berpendapat? Ya, nampaknya tidak ada ya. Nah, jadi ya benar sekali yang seperti yang saudara katakan tadi, bahwasanya virus corona ini memang sangat berbahaya, dan cara pencegahannya yaitu kita harus mematuhi anjuran pemerintah, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi aktivitas di luar, dan tidak lupa juga untuk kita selalu berolahraga agar menjaga imunitas kita tetap stabil. Dan jika kita setelah bepergian dari luar itu diharapkan bisa membersihkan diri terlebih dahulu, lalu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, nampaknya sudah mulai jenuh ya dengan kegiatan kita ini. Nah, kita punya satu game lagi atau ice breaking buat kita semua. Ada sneka. Nanti kita bicarakan di luar ya. Nah, jadi permainan ini yaitu permainan ingat aku. Nah, nanti cara permainan ini yaitu misalkan kakak mengatakan nama kakak dan warna kesukaan kakak. Nah, begitu seterusnya. Nanti siapa yang kakak tunjuk harus mengetahui atau menyebutkan nama dari salah seorang yang menyebutkan nama dan warna kesukaannya tadi. Dapat dipahami? Ya, jadi begini, kakak contohkan aja ya. Nah, kakak misalnya menyebutkan Rizka warna kesukaan pink. Nah, Asna nanti menyebutkan Asna warna kesukaan hitam. Nah, begitu seterusnya. Nanti kakak pilih dua orang, misalnya kakak pilih Bima sebutkan warna kesukaan dari Asna. Nah, nanti Bima harus bisa menyebutkan warna dan nama kesukaan dari Asna. Jika ada yang lupa, kita akan memiliki hukuman. Nah, itu hukumannya apa kita sepakati? Keluar dari ruang ini Kak. Jangan, hanya kita sepakati menampilkan hobinya aja ya, misalnya bernyanyi, berpantun atau sebagainya. Bisa? Ya tidak Kak. Bisa Kak. Ya, tidak apa-apa. Menyalurkan bakat tidak apa-apa ya. Mana kalau hobinya berenang? Iya Kak. Ya udah, kalau berarti hukumannya bernyanyi atau berpantun ya. Oke Kak. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Dari siapa? Dari kakak Kakak Rizka warna kesukaan pink. Asna warna kesukaan hitam putih. Satu aja. Satu aja Kak. Oke, putih. Mau dua? Enggak boleh. Nggak boleh Kak. Terus Ya, Kak. Yoga warna kesukaan marun. selanjutnya Bima warna kesukaan Tosca. Saya warna kesukaannya adalah hijau. Buku warna kesukaannya biru. Biru muda. Angel warna kesukaan biru. kakak sudah dapat mengingat. Kita ulangi satu kali lagi. Enggak usah Kak, langsung aja. Langsung. Langsung aja Kak. Biar lebih Silahkan Bima, silahkan jelaskan warna kesukaan dari Angel. Angel warna kesukaan biru. Apa benar Angel? Benar Kak. Bagus sekali. Kak, nggak ada dia buat yang benar Kak. Masa yang kalah aja. Ada aja tepuk tangan aja ya. Bisa kita fokus kembali kepada kegiatan kita? Bisa Bisa Kak. Nampaknya tadi saudara semuanya telah memahami bagaimana virus corona, dampak, gejala, dan cara pencegahannya dengan baik ya.
kita sudah hampir berakhir. Dari topik atau materi yang kita bahas tadi, apakah ada dari saudara yang ingin bertanya? Juga ya. Ya, silakan saudara. Jadi ini Kak, di daerah saya atau di kampung saya itu kan masyarakatnya itu termasuk kurang lah waspadanya tentang corona. Ada yang terlalu takut terhadap corona, atau ada yang terlalu tidak peduli terhadap corona, atau tidak percaya terhadap corona. Menurut Kakak, bagaimana cara meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar untuk lebih waspada atau tidak terlalu takut terhadap corona tersebut? Maksudnya begini, kan ada tuh masyarakat yang tidak peduli terhadap corona, ada yang menganggap corona itu tidak ada, atau ada yang terlalu takut itu dekat sedikit aja takut kena corona gitu kan. Jadi menurut Kakak gimana cara meningkatkan kewaspadaan atau mengurangi rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap masyarakat sekitar? Baiklah, saudara Yoga. Jadi untuk masyarakat yang menganggap bahwa corona itu tidak ada atau meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masyarakat tersebut, nah itu tuh karena kita sendiri telah mengetahui bahayanya virus corona itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya dari Yoga itu bisa menjelaskan kepada lingkungan keluarga Yoga terlebih dahulu untuk lebih waspada terhadap virus corona ini. Nah sedangkan untuk yang terlalu waspada, nah itu sebenarnya tidak masalah kan, karena orang tersebut telah mengetahui bahaya dari virus corona ini sendiri gitu. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Dari yang lainnya, apa masih ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Ya, Tidak ada. Sepertinya sudah dapat memahaminya. Nah selanjutnya kakak minta untuk kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kak, Ya, silakan Jutri. Kakak, di sini saya akan mencoba untuk merangkum semua yang materi yang telah kita bahas pada hari ini. Jadi itu kan kita membahas mengenai virus corona, bagaimana penyebarannya, dampaknya bagi masyarakat, bagi diri kita, dan cara terbaik untuk menghindari atau untuk menghadapi virus corona itu sendiri. Jadi dalam virus corona itu seperti yang kita diskusikan tadi, merupakan salah satu virus ya, atau agen terinfeksi yang akan menularkan bahaya itu berupa penyakit COVID-19 yang disebut begitu, dan itu bersifat bahaya bagi masyarakat atau bagi manusia karena penularan itu bisa dari manusia ke manusia atau agen terinfeksinya dari manusia ke manusia. Terus untuk menjaga agar diri kita bisa terhindar itu ada beberapa prosedur tadi, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan beberapa standarisasi dari pemerintah lainnya. Dan bagi diri kita itu sendiri bisa dilakukan dengan meningkatkan imunitas kita, imunitas tubuh, supaya kita dapat melawan serangan infeksi virus yang ketika kita terpapar, antibodi kita bisa melawannya nanti. Dan kemudian untuk bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi diri individu kita masing-masing, itu lebih aware atau lebih berhati-hati terhadap isu-isu dalam hal hoax dalam virus corona, seperti virus corona itu tidak ada atau hal-hal lainnya. Kita harus bisa memfilter informasi yang ada di sekitar masyarakat kita, sehingga kita yang notabene sebagai orang yang berilmu mampu memberikan sebuah informasi pada masyarakat luas bahwa virus corona itu ada dan virus corona itu berbahaya bagi kehidupan kita. Sekian, Pak. Ya, bagus sekali pendapat dari saudara Jupri. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada yang ingin berpendapat lain tentang kesimpulan? Ya, silakan saudara Bima. Izin ya, menurut Bima, dari Bima sendiri, Bima rasa cukup dari itu, cuma Bima ingin menambahkan sedikit. Virus corona itu kan sebenarnya memang ada dan terbukti memang adalah virus yang berbahaya. Maka daripada itu, untuk mencegah penularan dari mata rantai coronavirus itu sendiri, janganlah kita mulai dari yang besar dulu atau orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sebagai orang yang berpendidikan itu tidak boleh hanya menyuruh orang, cuma dipraktikkan ke diri masing-masing, seperti memakai masker. Di sini ada yang melanggar juga loh, Bu. Padahal hidup orang tidak memakai masker sendiri, ya kan Bu? Ya kan enggak? Maka daripada itu mulailah dari diri kita sendiri.
kegiatan kita, pendidikan, ekonomi, transportasi semuanya dibatasi sehingga banyaknya kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat atau mendunia gitu kan. Nah, soalnya cara atau pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan mematuhi setiap protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan diri kita sendiri itu terlebih dahulu dari diri kita sendiri gitu yang lebih berhati-hati dan waspada terhadap virus ini. Selanjutnya kakak, saudara dan saudari semuanya tentang kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang ingin terlebih dahulu memberikan kesan-kesannya? Ya silakan, Ibu. Menurut Bubu mau memberi pesan saja. Lebih baik mewaspadai daripada menyesal nantinya. Walaupun kita tidak percaya corona itu ada, tapi setidaknya kita mematuhi peraturan yang ada daripada kita menyesal di kemudian hari. Ya, bagus sekali pesan dari saudara Bubu. Semoga kita selalu ingat. Selanjutnya siapa yang ingin memberikan pesan-kesannya? Saya mau mengasih tahu kesan selama berdiskusi ini, yaitu saya bisa mendapatkan pelajaran yang diberitahu dari teman-teman semua, dan saya juga mendapatkan teman-teman baru kayak yang belum pernah ketemu sebelumnya. Senang sekali melakukan diskusi ini. Ya, terima kasih atas kesan saudari Asna. Selanjutnya siapa yang ingin memberikan pesan dan kesannya? Siapa? Saudara Yoga mungkin? Silakan. Menurut saya kesan dari kegiatan kita ini insya Allah termasuk kegiatan bermanfaat, sharing, berbagi informasi antara sesama kita sehingga bisa meningkatkan pengetahuan kita terhadap corona tersebut. Dan untuk kegiatannya saya beri 2 jempol. Terima kasih pada saudara Yoga. Selanjutnya siapa? Saudara Jupri, silakan. Untuk kesan sendiri ya, Kak, kegiatan perkumpulan atau kegiatan konseling berkelompok yang kita laksanakan pada hari ini sangat berkesan bagi saya pribadi. Di sini kita bisa mendapatkan seperti yang dikatakan oleh Asna tadi, teman baru, dan juga tadi itu mendapatkan ilmu baru dan hal-hal lainnya yang bermanfaat bagi kita. Dan di sini kita juga mampu melakukan sebuah untuk mengemukakan apa yang kita ketahui, apa yang ada di isi pikiran kita terhadap topik pada hari ini, sehingga secara tidak langsung kita menumbuhkan rasa kepercayaan diri bagi diri kita sendiri, gitu Pak. Ya, bagus sekali saudara Jupri. Selanjutnya Nina, silakan. Baik, mungkin berbicara Kak. Ya. Kesan dari kegiatan hari ini sudah cukup bagus, walaupun ada kendala seperti yang lain tadi yang tidak bisa kita kontrol. Pesan atau yang ingin saya sampaikan itu kalau bisa topiknya gimana ya? Tidak, itu kan memang topik yang bagus, atau tadi kan topik itu topik tugas dari kakak langsung. Kalau bisa itu nanti topiknya dari kita sendiri. Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang bermanfaat, dan apabila kita bisa sharing pengalaman atau yang lain kayak topik yang bebas mulai dari kami, kan kita kan juga ingin berdiskusi menurut kita masing-masing. Mungkin bisa diadakan acara-acara seperti ini lagi, cuma dengan topik yang bebas dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih pada saudara Gina. Nanti kita akan usahakan akan melakukan bimbingan kelompok lanjutan dengan topik bebasnya. Ya. Lainnya dari saudari Angel, silakan. Baik, kesan yang saya dapat dari hari ini, kegiatan hari ini, yaitu seperti dari kegiatan ini kita dapat edukasi bahwa gimana cara-cara mengatasi dari corona tersebut, dan yang kedua kita ingin bisa mendapatkan teman-teman baru, seperti itu Kak. Terima kasih saudari Angel, nampaknya semua telah memberikan pesan dan kesannya. Nah, terakhir kakak minta komitmen dari semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Bagaimana? Setuju dengan komitmen tersebut? Baiklah, nampaknya kegiatan kita sudah mulai berakhir. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya
untuk satu persatu meninggalkan ruangan. Kita akhiri kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.